naik peringkat keempat, muslim fasik. Artinya apa itu? Ngaku Islam tapi nggak ngerjain. Itulah namanya Islam KTP. Bang, agamanya apa bang? Islam Ustadz, kok nggak sholat? Ini KTP saya, kan Islam kan Ustadz. Nah, kalau abang mati bang, kita doakan, semoga KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Karena yang Islam KTP-nya. Nah, itu namanya muslim fasik. Atau lagi namanya itu muslimnya itu kurnat winti, cukur, sunat, kawin, mati. Lahir dicukur, undang ustadz, oh Islam rupanya dia. Udah gedean dikit disunat, manggil ustadz, udah dewasa dikawin, udah tua mati, dibawa ke masjid. Rumah dekat masjid, waktu masih hidup nggak pernah ke masjid. Begitu mati, dibawa ke masjid, barisannya paling depan, kalah imam pak. Paling depan dia. Padahal selama hidup nggak pernah ke masjid. Ada nggak kira-kira sekitar sini? Ada nggak? Nggak ada satu. Paling 5. Nggak ada. Paling kalau nggak 5, 10 dah. Mungkin banyak ya. Tuh, makanya hati-hati. Jangan sampai kita menjadi muslim fasik. Itu. Jadi kalau peringkat 4 sampai 8 mati nggak taubat, dipastikan masuk neraka, kekal selama-lamanya. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kok kejam Ustaz? Memang begitu beragama. Nggak boleh main-main. Serius. Makanya kita ngaji. Apa itu ngaji? Bukan ngasah biji. Ngaji itu ngasah jiwa. Kalau ngamen, ngasah mental. Kalau ngawur, nggak jelas. Nah, tinggal level 3 level aman. Ada 3. Yang paling tinggi adalah level muttaqin. Peringkat kedua level mukmin, peringkat ketiga level muslim. Yang kita akan kaji ini dia, tentang muslim dulu. Ya, supaya kita menjadi orang muslim yang benar. Nanti setelah muslim baru mukmin. Setelah mukmin baru muttaqin. Itu level aman itu. Dan 3 level ini masuk surga. Cuman cara masuknya berbeda. Kalau orang muttaqin ketika melintas di atas siratal mustaqim, ibarat naik pesawat, Pak. Oh, terbang, di bawahnya neraka sama jembatan. Tiba-tiba mendarat di depan pintu surga. Ketemu malaikat Ridwan. Boleh kami masuk, wahai malaikat Ridwan? Belum boleh. Kenapa? Masih ada 2 kloter di belakang kalian. 2 kloter, mukmin sama muslim. Tuh, nanti masuk surganya berbondong-bondong. Lalu ngapain kami di sini? Silakan ngeteh, ngopi, nasi uduk, kecombrang, udah macam-macam ada situ semua. Ngobrol-ngobrol, nunggu 2 kloter lagi. Sebagian bapak-bapak lirik dia pintu surga, kaca. Cakep banget tuh bidadari ya, begitu. Tuh, belum boleh masuk surga karena masuk surga berbondong-bondong. Lalu orang mukmin kloter kedua, naik apa? Naik bis patas AC. Kalau Jakarta Medan naik pesawat 2 jam tadi. Kalau naik bis patas AC 2 hari 3 malam. Kalau tidak pecah ban. Itu ya. Nyampe di depan pintu surga turun. Terkejut. Loh, kalian udah sampai rupanya. Udahlah. Kapan kalian sampai? Udah 2 hari kami di sini naik pesawat kami. Siapa kalian ini? Kami ini jamaah Masjid Al-Basyariah. Itu Ustadz Purba sama keluarganya lagi mojok begitu. Kenapa Pak? Karena kata Nabi tadi, waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman. Siapa yang hadir ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Itu maksudnya. Rajin-rajinlah ngaji. Baik offline maupun online. Tuh, saya kasih linknya itu. Ngaji kita, sebentar aja gak lama-lama kok. Iya, ngaji kita ngaji nggak lama-lama. Iya, ceramah itu pendek masuk semua, daripada panjang masuk separuh. Enakan mana Pak? Ngaji ya ngaji. Jangan pikir keras, ngaji. Pendek masuk semua. Daripada panjang masuk separuh nggak jelas. Artinya ceramahnya ngawur kemana-mana nggak jelas. Mendingan fokus. Kita makanya pakai infokus. Wah, itulah orang mukmin. Nah, kemudian kata orang mukmin, kok kita nggak masuk surga? Nanti masih ada 1 kloter lagi belakang kita. Siapa? Orang muslim. Maka orang muslim pun naik kendaraan dia di atas sirat itu. Apa yang dia naikin? Metro Mini dan Bajai.
Bayangkan naik bajai mau ke Medan, sampai Bakahuni rontok mesin bajainya. Dia pun turun dari bajainya, dia jalan sedikit kepeleset, jatuh dia ke neraka. Tapi di emperan, Bu. Maka gosonglah mukanya, boncel-boncel lah badannya. Datang Nabi ngasih syafaat dan yang lainnya. Diangkat dia, taruh ke jambatan itu. Langsung digiring. Enggak berapa lama sampai depan pintu surga. Orang beriman, orang bertakwa melihatnya terheran-heran. Kalian dari mana aja kalian? Kok lama kali? Muka pada gosong gitu. Kenapa rupanya? Kami kepeleset kemarin begitu. Mampir dulu kami ke neraka. Tapi untunglah Rasulullah memberikan syafaat. Para ustadz memberikan syafaat. Nah, makanya di dunia ini sekarang ini ada yang bilang, Ustadz, saya milih mati muslim, Ustadz. Kenapa, Pak? Hitung-hitung cari pengalaman di neraka. Silakan. Silakan mati muslim lah. Kalau saya enggak, saya berusaha mati mukmin. Syukur-syukur kalau bisa mati muttaqin. Jangan sampai mati fasik, musyrik, munafik, jangan sampai. Nah, begitulah Pak petanya. Ya, jadi kita harus jelas. Ngaji itu begitu, pakai peta. Penting peta itu. Ya, makanya kata dalam film anak, mana peta? Mana peta? Ada peta. Ilmu apa? Dora Explorer. Tuh, penting ya dipetakan ngajinya. Oke, mari kita lihat kaji muslim ini tentang muslim kafah. Bagian kedua. Bulan kemarin bagian pertama, sekarang bagian kedua. Sampai berapa Ustadz? Sampai 100 bisa. Tentang apa ini? Tentang akidah Islam. Nih, perhatikan. Pengantar. Ada istilah akidah, kemudian iman, kemudian tauhid. Nah, ini beda-beda ini peruntukannya. Kalau akidah itu untuk orang muslim, makanya akidah Islam. Kalau iman untuk orang mukmin, makanya ada rukun iman. Nah, kalau tauhid untuk orang muttaqin. Gitu loh ngajinya. Ini selama ini enggak dicampur aduk. Akidah iyalah, iman itu juga, tauhid. Enggak, tidak. Terpisah-pisah dia. Sesuai dengan proporsinya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus betul-betul dikuatkan akidahnya. Baru nanti dia dinaikkan Allah menjadi orang mukmin. Kalau enggak bisa. Enggak ngerti akidah, enggak paham akidah. Gimana jadi orang muslim yang benar, yang kafah? Nah, oleh karena itu yang akan kita kaji ini akidah Islam ini. Ya, tema besarnya ini. Terus ke depan. Insyaallah. Oke. Siap ya, jadi kita mengkaji tentang akidah muslim. Mukmin sama tauhid belum. Iman. Nanti iman, rukun iman ada 6, cabang-cabang iman, pembatal-pembatal iman, ada. Nah, tauhid, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ada lagi sifat 20. Gak apa-apa, itu metodologi, kita kaji semua. Oh kan gak ada zaman Nabi sifat 20. Zaman Nabi juga gak ada tauhid salasah. Itu kan pencetusnya kan Ibnu Taimiyah. Sifat 20 yaitu para alim ulama al-Asy'ariyah. Metodologi itu. Oke ya, jadi oleh karena itu jangan saling menyalahkan dulu. Iya, sama ilmu fikih zaman Nabi nggak ada. Metodologi, ilmu tafsir, metodologi, ilmu tasawuf, metodologi. Bahwa ada tasawuf yang menyimpang, ya, tapi nggak semua. Oke, baik ya. Nah, kita lihat di sini hubungan antara akidah dan akhlak. Makanya dulu waktu kita sekolah masih kecil, Pak, Bu, ada namanya itu pelajaran, mata pelajaran akidah, akhlak. Sekarang udah nggak ada, Pak. Udah hilang. Dulu ada waktu kita sekolah madrasah. Madrasah apa madrasah ya? Madrasah. Saya kira madrasah. Tuh, mata pelajaran akidah Islam. Nah, ternyata akidah akhlak. Ternyata antara akidah dan akhlak itu sangat erat hubungannya seperti dua mata uang, dua sisi mata uang.
Ada gambar duit 100, ada gambar apa itu? Angklung ya. Duit 1000 ya, 1000. Lagaman 1000 yang sering digunakan untuk kerikan. Nah, iya kan Bu? Ibu kalau kerikan pakai uang 1000 apa uang gopek Bu? Uang benggol. Kalau nggak ketemu uang 1000, kalau uang gopean mah sakit Bu. Tuh, makanya uang 1000 itu ada gambar angka 1000-nya, ada gambar angklungnya. Kalau kita punya duit cuman gambar angklung doang, sebelahnya kosong, kira-kira laku gak duitnya? Enggak. Begitu juga kalau dia ngakunya akidahnya doang, tapi nggak ada akhlak, nol. Atau dia mengaku akhlaknya baik, tapi akidah Islamnya nggak ada. Dan banyak orang non-muslim, dia orangnya baik banget, suka nolong, suka bantu, tapi dia bukan orang Islam Ustaz. Nol juga di sisi Allah. Tapi ada di itu kiai Ustaz, kiai dia. Tapi makan uang masjid melulu. Ah, itu juga nol juga. Harus dua-duanya ada, antara akidah dan akhlak. Nah, begitu akidah Islam tuh. Jadi nggak main-main. Kalau akidah orang itu lurus, pasti akhlaknya mulia, pasti itu. Kalau lurus akidah, bener akidahnya ya, lurus. Tapi kalau akidahnya bengkok, akhlaknya juga pasti bobrok. Kayak tadi kiai tadi nggak nyangka ya Ustadz, kenapa rupanya Bu? Itu kan dia rajin ke masjid, jadi imam, jadi khotib. Kok uang masjid ditilep ya Ustadz? Tuh. Uang anak yatim dia embat, dia kumpuli anak yatim. Dia buat proposal kemana-mana. Anak yatimnya kerek, dianya kaya Ustadz. Itu tandanya akidahnya bobrok, walaupun dia penampilannya Ustadz, Kiai, Habib bahkan. Yang sekarang lagi ribut Habib kan, tentang keturunannya. Ya memang istilah Habib hanya ada di Indonesia. Istilah-istilah itu. Nah, jadi ini dia, hati-hati kita. Kalau akidahnya bengkok, pasti akhlaknya bobrok. Atau sebaliknya, ada orang mengatakan tadi itu akhlaknya baik, tapi bukan orang Islam. Nol juga. Jadi harus sesuai antara akidah dan akhlak. Ini ya, jadi kita harus betul-betul waspada. Baik, mari kita lihat. Cara memperbaiki akhlak itu diawali dengan perbaikan akidah.